Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ana Rohana, NIM 1914201014. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan lembaga keuangan syariah. Perbankan syariah di Indonesia sudah berkembang dengan sangat pesat. Perbankan syariah di Indonesia terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada tahun 2019 tumbuh 10,98%, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,21%. Berdasarkan sektor industri, perbankan syariah telah menyalurkan 55,62% berdasarkan dari total pembiayaan pada sektor lapangan usaha. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia ini sangatlah pesat, ditandai dengan bermunculannya bank-bank syariah serta lembaga keuangan lainnya. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian akan disalurkan kembali ke masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perkembangan dunia perbankan sudah sangat kompleks sekali dan berkembang pesat di era globalisasi ini. Dengan adanya berbagai macam jenis produk dan sistem usaha yang memiliki keunggulan yang diciptakan oleh lembaga keuangan sendiri tersebut. Dengan adanya hal-hal tersebut yang akan menciptakan pesaing-pesaing yang sangat banyak dan pesaing baru dalam dunia perbankan syariah yang bergerak dalam lembaga keuangan, seperti bank-bank lainnya gitu. Terus kebutuhan masyarakat juga di Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas muslim. Sedangkan pada sebelum era reformasi yang bergerak dalam bidang keuangan itu banknya bank konvensional, belum ada bank syariah. Dan kemudian karena akhirnya pemerintahan itu bergerak hatinya sehingga untuk menerapkan sistem yang ada dalam perbankan syariah, yaitu sistem bagi hasil, sedangkan dalam konvensional yaitu bisa disebut dengan bunga. Maka dari itu kemudian pemerintahan menerapkan sistem bagi hasil itu dalam bank konvensional, lalu pada akhirnya banyak sekali bank konvensional yang lainnya yang akhirnya beberapa tahun kemudian semuanya menjadi bangkrut, dan kemudian ada satu bank syariah yang masih tetap berdiri, yaitu Bank Muamalat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah itu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan, penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan lainnya, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Dewan Syariah Nasional yang memiliki kewenangan penetapan fatwa di bidang syariah. Dan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 13 tentang prinsip perbankan syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam. Dan sumbernya itu tuh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sehingga perbankan syariah merupakan bank yang mengikuti pengoperasionalnya mengikuti dengan syariat Islam. Adapun sejarah perbankan syariah, kan di Indonesia itu masyarakatnya mayoritas muslim. Dengan hadirnya bank syariah itu jadi kayak masyarakat itu makin terobsesi, bahkan sampai sangat menarik gitu. Dan kemudian bank syariah itu
kan ada ketua pengurus besar Muhammadiyah periode 1937 sampai 1944 yang bernama Kiai Haji Mansur pernah menyatakan bahwa umat Islam di Indonesia itu terpaksa menggunakan bank konvensional karena belum memiliki lembaga yang bebas riba. Dan kemudian pada tahun 1983 pemerintah berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Nah, saat itu kondisi perbankan itu kondisi keuangannya sedang sangat parah-parahnya. Jadi banyak yang bangkrut, banyak yang menurun, sehingga akhirnya kayak tidak bersemangat lagi gitu dalam bisnis keuangan tersebut. Dan kemudian saat krisis ekonomi tersebut pada tahun 1998 yang kemudian menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri, lengser. Nah, para banker itu heran kenapa Bank Muamalat masih bisa bertahan dari krisis yang membuat belasan bank itu menjadi tak berdaya gitu. Kemudian karena terinspirasi dari Bank Muamalat tersebut, muncullah perbankan syariah seperti Mandiri Syariah, BRI Syariah. Bank Syariah kedua, dan akhirnya siapa sangka Bank Syariah Mandiri menjadi sukses dan menjadi penyemangat munculnya bank syariah lainnya. Pada tahun 2019 sampai 2020 ini, perkembangan lembaga keuangan syariah itu bertumbuh semakin pesat karena banyak sekali masyarakat yang memang sistem ekonomi itu merupakan kayak bagian unsur pokok yang mana mereka sangat membutuhkan itu, sehingga semakin berkembangnya lembaga keuangan, semakin berkembangnya sistem-sistem yang ada, semakin pesatnya sistem fitur segala macam itu yang membuat pada saat ini perkembangan dalam lembaga keuangan syariah itu menjadi pesat, dan yang pastinya akan menimbulkan dampak yang positif dan negatif bagi masyarakat. Dengan perkembangan lembaga keuangan syariah yang pesat ini, di era globalisasi ini pasti akan ada sistem jaringan atau suatu fitur yang mana bisa mempermudah, sehingga dengan adanya fitur-fitur tersebut perkembangan lembaga keuangan syariah itu akan semakin pesat dan akan semakin maju, lalu kemudian akan menjadi hal yang wajar, jadi kayak tidak terasingkan lagi. Bahkan banyak sekali sekarang yang sudah menggunakan bank-bank syariah yang kemudian bisa dilakukan dengan cara mudah dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan oleh lembaga keuangan tersebut. Nah, berdasarkan data-data yang ada, memang perkembangan lembaga keuangan syariah ini atau perbankan ini dari tahun ke tahunnya selalu meningkat, dan perbankan syariah itu ternyata disambut dengan antusias oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim ini, karena banyak menghasilkan keuntungan untuk masyarakatnya, dan tidak adanya lagi riba karena yang diterapkan dalam perbankan syariah itu yaitu bagi hasil. Bahkan dalam itunya pun ada akad-akadnya seperti akad mudharabah, ijaroh, dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.